everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang udah sering nonton. Dimanapun kalian berada, baik di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, ataupun di kota-kota lainnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita nyanyi, dengar firman, ataupun kita games, kita mau yel-yel dulu nih. Siap semuanya? Siap, oke. Kita mulai ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Kita kasih sekali lagi, kita kasih suara yang paling keras, paling semangat buat kita hari ini, oke? Siap semuanya? Joy, yes, 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 I'm awesome. Yeay! Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's worship Jesus together. Let's clap our hands together. From the top of my head, way down to my toes, I don't keep it all inside. I wanna jump with all my mind. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I wanna dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody,
voice. Go on and sing it. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Go on, Joy, sing it. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Ya Tuhan, Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. go on, Joy, sing this with your heart. Engkau lebih tahu keperluanku Dan harapan kami Tuhan, hanya Kau yang tahu, Yesus. Engkau yang mengatur keperluanku. Katakan dengan ajaib. Come on, Joy, sama-sama katakan kita. Sing it. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Ini hati kami Tuhan. Hatiku Kami mau selalu bersyukur padamu, Yesus. tetap bersyukur. Let's go. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Masih terjadi. Padamu, Yesusku. Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, Joy, sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulai buka suara kita. Say thank you, Jesus. Thank you for His grace. Thank you for His faithfulness for us. Come on, say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For your love, for your grace. Mujizat masih terjadi. Come on, sing in your heart. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Come on, declare it. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, Joy, declare your heart. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, Joy, mau sama-sama kasih tepuk tangan. Sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Thank you, Jesus. Thank you for your love, Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu dan melanjutkan acara kami Tuhan. Engkau siapkan hati kami, pikiran kami agar kami siap menerima pesan-pesan yang akan dibawakan oleh pembicara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Saatnya kita games, yeay! Oke, jadi games kita hari ini adalah menebak gambar di belakang punggung.
Jadi, siapa yang terakhir bisa menebak, dia yang menang. Oke, kita mulai ya. Kakak Glo akan kasih 2 kata kepada Thea. Jadi yang terakhir bisa menebak, dia yang jawab. Oke. Oke. Apa jawabannya, Jire? Bunga. Gimana, Thea? Apakah benar? Salah, matahari. Tetot. Gak apa-apa, kita ulang sekali lagi. Hadap sini semua. Sudah, waktunya habis. Apa jawabannya, Jire? Kupu-kupu. Apakah benar, Thea? Salah. Tetot. Jawabannya adalah Kumis. kumis. Yeay, oke. Seru ya, teman-teman, bisa coba di rumah. Bye. Halo semuanya, yes, jumpa lagi ya, dan tentunya kita semua atau apalagi yang di rumah ini semuanya pasti pada semangat nih. Kenapa? Karena today is holiday ya, hari libur di mana kita merayakan Jumat Agung. Nah, tapi ya mestinya juga yakin kalian nggak cuma semangat karena sebentar lagi ya, like 2 minggu lagi atau seminggu lagi kalian pasti libur besar ya, big holiday ya, holidaynya teman kita ya, agama tetangga kita yang biasanya liburnya tuh agak lama ya, 2-3 minggu. Nah, tapi kita tetap harus semangat karena apa? Setelah liburan kita pasti ada yang menghadapi yang namanya ujian. Oke, so jadi jangan sampai kita lemes ya. Tapi hari ini kita mau lihat sesuatu cerita yang mungkin sedikit menyedihkan ya. Misha juga punya pertanyaan yang mungkin bisa dikatakan agak sedikit creepy atau menakutkan. Siapa di sini yang pernah melihat dead body atau jenazah? Apa itu jenazah? Itu adalah tubuh atau badannya seseorang yang sudah meninggal ya, yang sudah nggak ada lagi, istilahnya sudah nggak ada rohnya ya, yang orang yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah nggak bisa bangun lagi karena dia sudah meninggal ya, meninggalkan dunia ini. Siapa yang pernah melihat? Mungkin beberapa di antara kita pernah melihat secara dekat ya, karena mungkin itu adalah family kita. Orang yang dekat dengan kita, mungkin like grandma, grandpa, atau mungkin uncle, auntie, atau bahkan mungkin saudara kita, or maybe our parents juga bisa ya. Atau tapi di antara kita juga mungkin ada yang tidak pernah atau belum pernah ya lihat orang yang dekat, tapi lihat dari jauh. Misalnya nih mungkin di dalam perjalanan kita lagi menuju keluar kota atau kita lagi menuju sebuah perjalanan panjang, lalu ada kecelakaan atau accident. Ada juga orang yang meninggal ya, jadi mungkin dead body-nya atau jenazahnya itu ditutupin koran atau mungkin tikar atau apapun. Atau bisa juga kita belum pernah lihat sama sekali, itu juga bisa ya. Nah, biasanya kalau hubungan sama orang yang meninggal atau suasana kayak ya pokoknya yang hubungannya sama itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan ya kan. Ya enggak sih, kalau ada orang yang meninggal kita pasti sedih ya kan. Entah siapapun yang di dekat kita, misalnya yang mungkin family atau siapapun, kita pasti sedih. Atau mungkin bukan kita yang sangat sedih, tapi mungkin kakak-kakak atau onti-onti angkel kita juga ketika keluarganya meninggal mereka nangis gitu ya. Nah, karena apa? Kalau orang meninggal itu kita di saat ini kita nggak bisa ketemu lagi. Nanti mungkin ya, nanti momennya nanti, tapi kita nggak bahas masalah itu. Nah, begitu juga dengan suasana hari ini ya. Suasana hari ini, cerita hari ini adalah suasana duka cita atau suasana sedih. Tapi kita mesti tahu, kita nggak boleh sedih ya. Kita nggak boleh sedih. Cuman kita akan membahas ini dulu karena cerita Paskah ini kan ada cerita sedihnya juga gitu ya. Nah, hari ini adalah cerita di mana Tuhan Yesus itu setelah dia diadili ya. Jadi kalau minggu kemarin, yang hari Minggunya, kita mendengar ending ceritanya adalah ketika Tuhan Yesus itu diadili oleh imam-imam kepala ya. Jadi setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu Tuhan Yesus ditangkap ya, dikhianati oleh Yudas Iskariot atau ditangkap oleh tentara, lalu dia dibawa menemui imam kepala ya. Di sana dia diadili ya, dia dituduh dengan saksi yang bohongan ya, dusta. Nah,
pada saat itu Tuhan Yesus dibawa menemui Pontius Pilatus ya, gubernur negerinya saat itu. Nah, lalu Pilatus tanya sama Tuhan Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Terus Tuhan Yesusnya nggak jawab apa-apa, cuman jawab ya begitulah katamu. Istilahnya kamu sudah tahu gitu kan. Lalu orang-orang Yahudi yang pemimpin-pemimpinnya mereka mengutarakan begitu banyak sekali tuduhan yang nggak masuk akal ya kepada Tuhan Yesus ya. Lalu dia tanya Pilatusnya, kenapa kok kamu nggak jawab? Tuduhanmu ini begitu banyak, tapi kenapa kok kamu tuh diam aja gitu ya? Gubernurnya juga bingung ya, Pilatusnya juga bingung. Lalu karena dia juga merasa Tuhan Yesus ini nggak melakukan kesalahan apa-apa. Lalu setelah itu di saat itu adalah momen Paskah, ya kan? Karena kita ingat kan ceritanya kan beberapa minggu kemarin Tuhan Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, ya kan? Nah di situ Pilatus bilang, nah biasanya di momen Paskah ini gubernur ini melepaskan seseorang tahanan, ya. Jadi orang-orang banyak di situ yang berkumpul itu kayak mereka itu voting ya, kasih suara gitu ya, kasih suara siapa yang mau penjahat siapa yang mau dibebaskan. Nah, lalu pada saat itu ada seorang penjahat yang sangat terkenal ya, namanya adalah Barabas. Siapa namanya? Barabas. Dia adalah orang yang sangat jahat ya, dia punya banyak sekali kejahatan dan waktu itu jadi istilahnya ada orang itu Barabas dan juga Tuhan Yesus. Lalu Pilatus tanya gitu ya, siapa yang mau saya lepaskan untuk kalian gitu ya, orang banyak itu. Kira-kira ini Barabas ya, Yesus Barabas, nanti Barabas itu juga ada nama Yesusnya di depannya, atau Yesus yang disebut Kristus. Nah, lalu orang-orang itu si imam-imam kepala itu ya, si Pilatus ini ngerti ya, waktu mereka menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pilatus, mereka tahu karena imam-imam kepala ini iri, karena pada saat itu Tuhan Yesus punya banyak sekali pengikut, banyak sekali orang yang percaya kepada cerita atau apa yang Tuhan Yesus katakan ya, karena Tuhan Yesus waktu di dunia selalu memberitakan tentang kerajaan surga, lalu melakukan banyak mujizat. Imam-imam kepala ini iri, jealous. Nah, lalu tanyain kan siapa nih yang mau kalian bebaskan dari kedua orang ini? Ini yang Barabas penjahat beneran atau Tuhan Yesus gitu ya. Nah, karena orang-orang banyak ini sudah dipengaruhi oleh imam-imam kepala, lalu mereka menjawab gini, Barabas, bebaskan Barabas loh. Terus Pilatus ini bingung loh, gimana sih? Yang ini kan nggak salah apa-apa. Lalu apa yang harus aku lakukan dari Tuhan Yesus ini? Apa yang mesti aku lakukan? Lalu ini dikatakan oleh orang-orang itu, salibkan dia gitu ya. Jadi mereka berteriak lebih dan semakin keras lagi, salibkan dia. Ya sudah. Akhirnya karena Pilatus lihat orang-orang banyak ini semuanya sudah sepakat ya, dan dia takut kalau seandainya dia melawan kehendak orang banyak ini, orang-orang ini akan istilahnya demo gitu, nanti berontak gitu ya. Akhirnya ya sudah, di hadapan banyak orang itu dia ambil baskom air ya, dia cuci tangan lalu dia bilang, semua hal yang berhubungan dengan ini semua saya nggak ikut-ikut gitu ya. Jadi saya serahkan pada kalian, terserah kalian mau diapakan. Gitu. Jadi pokoknya intinya dia nggak mau tanggung jawab ya kalau seandainya atas kesalahan ya, kematiannya Tuhan Yesus ini dan lain sebagainya, dosa-dosanya dia nggak mau ikut tanggung jawab ya. Lalu orang-orang banyak itu bilang, ya sudah tidak apa-apa, biarkanlah kami ya, istilahnya mereka itu dan anak-anak kami yang menanggung kesalahan dan dosanya gitu ya. Lalu Pilatus ini menyuruh tentara-tentara untuk mencambuk Tuhan Yesus ya. Kalau kita juga pernah tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu dicambuk lalu ada kayak bekas-bekasnya dan bilur-bilur Tuhan Yesus itu yang nantinya istilahnya menyembuhkan semua sakit penyakit gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu dicambuk, lalu dia menggunakan bukan cuma cambuk biasa ya, cambuk itu yang ujungnya ada durinya. Terus setelah itu Tuhan Yesus dibikinkan mahkota dari ranting yang berduri, lalu ditaruh di kepala Tuhan Yesus, dan setelah itu mereka taruh sebatang tongkat di tangan kanannya. Lalu mereka sengaja ya, mereka mocking atau menghina, istilahnya kayak ngece gitu ya. Lalu dia bilang, sembahlah ini raja orang Yahudi kayak gitu. Jadi tentara-tentara itu nakal sekalian, lalu mereka meludah, dia memukul tongkat dengan tongkat. Pokoknya Tuhan Yesus itu dibuat seperti bulan-bulan, jadi kayak dibully sama tentara-tentara itu. Dan mereka juga membuka jubah ungunya lalu dipakaikan pakaiannya sendiri. Ya, jadi Tuhan Yesus sebenarnya pakai jubah ungu gitu kan, karena lambang raja itu kan jubahnya ungu gitu. Jadi mereka sengaja. Lalu mereka bawa Tuhan Yesus untuk keluar, setelah dipukuli ya, dihina-hina, dibully, lalu dia bawa untuk disalibkan. Nah, di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus suruh bawa salib ya. Bayangkan ya, kita ini sudah habis dipukuli, sakit semua, badannya berdarah seluruh tubuh dari atas sampai bawah, bahkan kepala juga dipukulin pakai tongkat. Kira-kira bisa jalan nggak? Sangat sulit buat Tuhan Yesus untuk berjalan dan harus bawa salib, ya harus pikul salib.
Makanya kenapa di beberapa ayat dikatakan kalau kita mau ikut Tuhan Yesus harus pikul salib. Harus pikul salib karena Tuhan Yesus juga pikul salib waktu dia menderita. Dia pikul salib, lalu di tengah perjalanan itu Tuhan Yesus mungkin sudah nggak kuat ya, dia mungkin jatuh-jatuh, jalannya semakin lama. Lalu di tengah perjalanan muncullah seorang yang bernama Simon dari Kirene ya. Simon ini dipanggil ya, dipaksa untuk membawakan salibnya Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka jalan bersama-sama sampai menuju ke Golgota. Apa nama tempatnya? Golgota, yes, yang artinya adalah tempat tengkorak ya. Di sana Tuhan Yesus ditaruh ya, lalu mereka kasih Tuhan Yesus itu minuman ya, anggur campur empedu, pokoknya rasanya nggak enak banget. Dan setelah itu Tuhan Yesus minum, otomatis karena nggak enak ya, mungkin pahit getir kayak obat, akhirnya sama Tuhan Yesus dibuang. Lalu mereka menyalibkan dia ya, salibkannya itu nggak segampang itu ya, kayak ceritanya jadi Tuhan Yesus itu dipaku tangannya dan kakinya, lalu setelah itu salibnya baru diberdirikan. Ya, setelah itu mereka ini ya mereka bikin undian untuk apa? Membagi-bagikan pakaiannya Tuhan Yesus karena pakaian Tuhan Yesus itu cukup mahal ya. Nah, setelah itu mereka duduk di sana sambil nunggu, dan ini yang sedikit istilahnya juga semakin menghina juga ya. Lalu kasih tulisan gini, inilah Tuhan Yesus ya, Raja orang Yahudi. Nah, di waktu Tuhan Yesus disalibkan itu ada dua orang di sebelahnya, ya, di kanan di kirinya. Mereka adalah penjahat yang sesungguhnya, ya. Jadi mereka juga disalib karena mereka penjahat. Lah, lalu di orang-orang yang lewat itu di situ ya, mereka seperti menghina terus pokoknya. Lihat tuh ya, dia bilang begini begitu, dia bilang bisa menyelamatkan orang. Bahkan dia juga bilang mau merobohkan bait suci ya, rumah Allah itu 3 hari dibangun lagi. Gitu ya, pokoknya mereka itu menghina dengan semua kata-kata yang mereka pernah dengar dari Tuhan Yesus. Kalau seandainya kamu itu anak Allah, coba ayo kamu turun dari salib gitu ya. Pokoknya mereka memaki-maki dan menghina dan mengeluarkan kata-kata yang sangat istilahnya menjengkelkan gitu ya. Nah, lalu setelah itu mereka juga bilang gini, nah lihat tuh ya, dia itu menyelamatkan karena kan Tuhan Yesus habis membangkitkan Lazarus kan ya. Lalu dia bilang dia bisa nyelamatin orang lain, dirinya sendiri nggak bisa dia selamatkan gitu ya. Pokoknya mereka mengeluarkan banyak sekali kata-kata yang nggak bagus. Lalu setelah itu ini yang mereka katakan, kata-kata terakhirnya sebelumnya itu. Kalau seandainya kamu bisa turun dari salib, aku pasti percaya kalau kamu itu anak Allah. Tapi bukan itu ya, kalau seandainya bisa nggak menurut kalian Tuhan Yesus turun dari salib? Pasti bisa, tapi bukan itu masalahnya. Nah, lalu setelah itu salah satu penjahat itu dia bilang ya, Tuhan kalau seandainya kamu nanti di Firdaus ya, di surga, jangan lupa sama aku gitu ya. Lalu Tuhan Yesus juga bilang, saat ini juga ya kamu bakal barengan sama aku. Jadi salah satunya, yang satunya menghina, pokoknya ngejek-ngejek gitu ya. Karena yang mengejek-ngejek ini otomatis pasti masuk mana? Yes, neraka gitu ya. Lalu setelah itu tengah hari ya, selama kira-kira 3 jam, seluruh negeri itu jadi gelap, jadi gulap gulita ya, 3 jam. Lalu setelah itu pukul 3 sore Tuhan Yesus berteriak dengan keras mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Artinya apa? Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, lalu setelah itu ya, setelah mereka Tuhan Yesus menjerit, lalu Tuhan Yesus mulai itu ya lemes. Lalu orang-orang itu mereka ini istilahnya mencucukkan sesuatu ya kepada air, lalu dikasihkan kepada Tuhan Yesus ya, anggur asam dikasihkan kepada Tuhan Yesus ke bibirnya. Lalu terus orang-orang yang sekitar juga bilang, wah lihat tuh, kelihatannya dia manggil Elia ya, karena kan dia bilangnya Eli Eli gitu, manggil Elia. Lalu setelah itu Tuhan Yesus berteriak dengan suara yang lebih keras lagi, dan Tuhan Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir ya, istilahnya Tuhan Yesus meninggal. Lalu di momen itu ya, di bait suci itu dulu zaman dulu tuh pakai korden ya, pakai ini gorden ya, tahu gorden ya. Jadi gorden yang biasa untuk jendela itu di zaman dulu tuh juga seperti itu, di ruang Maha Kudus itu dipisahkan dengan curtain. Lalu di momen itu curtain itu terbelah ya, istilahnya sobek dari atas sampai ke bawah. Ya sobek semua, dan juga ini ya kuburan-kuburannya orang-orang yang benar itu juga gitu. Banyak yang terbuka dan banyak orang-orang yang bangkit dari kematian di momen Tuhan Yesus meninggal. Lalu tentara-tentara yang ada di sekitar itu merasa sangat ketakutan dan dia mengatakan ini, sungguh dia ini anak Allah. Nah, di saat itu juga selain tentara ada juga itu ya wanita-wanita yang melihat dari jauh ya, karena mereka nggak boleh dekat-dekat. Jadi mereka lihat dari jauh, lalu mereka itu merasa sedih. Mereka itu adalah Maria Magdalena ya, Maria ibunya Yakobus dan Yusuf, dan juga ibunya itu Yohanes dan Yakobus ya, anak-anak Zebedeus itu Yohanes dan Yakobus. Lalu dia tuh sedih, mereka lihat dari jauh ya, Tuhan Yesus sudah meninggal, mereka sangat sedih. Istilahnya kalau orang meninggal tadi kayak Miss bilang ya, ada orang meninggal itu pasti ada yang meratapi atau bersedih dan menangis.
Nah, lalu di malam itu ya ketika Tuhan Yesus sudah meninggal, di malam itu ada seorang yang bernama Yusuf Arimatea ya. Yusuf ini dia adalah orang yang sangat kaya, ya dia adalah juga pengikut Kristus. Lalu dia menemui Pontius Pilatus, dia bilang, "Pak, boleh nggak nih kalau tubuhnya Tuhan Yesus itu saya turunkan lalu saya kubur," gitu ya. Karena kan dia harus sopan ngomong gitu ya. Lalu akhirnya Pilatus bilang, "Sudah, nggak apa-apa, kamu ambil aja," gitu ya. Lalu dia ambil jenazah Tuhan Yesus itu, lalu dia masukkan di dalam kubur batu, ya dia istilahnya kalau orang meninggal dulu zaman dulu harus kayak dibungkus kain gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita ngomongnya pocong gitu ya, tapi ini bukan pocong ya, ini dibungkus kain putih, lalu setelah itu dimasukkan di dalam kubur batu. Dan di depan kubur batu itu diletakkan batu yang begitu besar, dan selain itu ya pada hari Sabtunya, jadi itu hari Jumat ya istilahnya Jumat Agung, besoknya hari Sabat orang-orang imam kepala itu bilang sama Pilatus, "Pak, itu di kuburan harus ada yang jaga, tempatkan tentara beberapa supaya apa? Karena takutnya nanti jenazah Tuhan Yesus dicuri sama murid-muridnya." Padahal tadi kita dengar ditutup oleh batu yang begitu besar. Gimana cara dorong batunya kan susah. Tapi dia bilang pokoknya tetap tempatkan tentara supaya tubuh atau jenazah Tuhan Yesus gak dicuri sama murid-muridnya. Karena dia bilang ya, Tuhan Yesus selalu beberapa kali juga bilang pada saat dia mati 3 hari kemudian dia akan bangkit. Oke, akhirnya ya sudahlah, ambil tentaranya. Pilatus bilang terserah, atur aja kalian mau berapa banyak, kalian atur sendiri. Dan akhirnya beneran ya, jadi di saat itu kubur Tuhan Yesus itu dijaga oleh beberapa tentara, dan batu penutup ini sangat besar ya untuk didorong manusia, istilahnya didorong gini tuh nggak segampang itu. Nah, cerita kita berakhir di sini dulu ya. Tuhan Yesusnya mati sampai hari Sabat. Mungkin kita dengar ceritanya kalau ada tentang kematian Tuhan Yesus mati juga, kita pasti juga akan merasa sedih ya. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar Tuhan Yesus, kayak tadi Miss bilang, nah, wanita-wanita seperti Maria Magdalena dan kawan-kawannya itu juga sangat sedih. Tapi kita harus ingat, kita nggak boleh sedih terus gitu ya. Nah, kita sekarang tapi nggak bahas masalah sedih atau suasana duka citanya, tapi kita mau bahas ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus itu mati untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dari yang lama, yang baru, sampai yang nanti akan datang, itu semua ditebus habis, bersih pokoknya sama Tuhan Yesus. Nah, tapi ini nih yang harus kita lakukan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, tindakan apa, what we can do untuk istilahnya membalas kebaikan Tuhan Yesus. Mungkin nggak bisa ya kita mau balas kayak kita dikasih hadiah, kita balas kasih hadiah, tapi nggak bisa. Tapi this is what we can do ya. Tuhan cuman kepingin satu hal ini saja dari kita. Apa itu? Our heart ya, hati kita, our heart. Karena itu kita mau sama-sama ini katakan, I want to give Jesus my heart. Sama-sama kita ngomong yuk, I want to give Jesus my heart. Kita mau kasih hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa kok ada perlu apa gitu ya? Karena apa? Hanya Tuhan Yesus yang bisa membersihkan hati kita. Nah, ini hari ini, Misha punya ini, ada yang bisa kelihatan nggak ini apa? Yes, ini adalah egg atau telur ya. Bayangkan telur ini adalah ibaratnya hati kita gitu ya. Karena kan kalau Easter atau Paskah kan selalu diibaratkan telur kan. Nah, bayangkan telur ini adalah hati kita ya. Hati kita yang ketika kita ada di dunia ini tentunya kita banyak sekali melakukan kesalahan ya. Kita bisa berpikir jahat ya. Mungkin kita lihat teman kita ya, mereka itu lebih bagus nilainya, lalu kita iri, itu juga bisa ya. Nih, terus di dalam hati kita ketika kita iri ada coretan hitam. Ya, lalu selain mungkin kita iri sama teman kita bisa juga kita marah-marah gitu ya. Kalau misalkan makanannya nggak cocok atau mungkin ada barang kita yang jatuh, padahal kita jatuhin sendiri atau hilang gitu ya, kita marah-marah ya. Hati kita juga dicoret-coret, ada coretan hitam seperti ini. Lalu mungkin juga kita gangguin teman kita ya, main bully kayak tadi ya, Tuhan Yesus dibully sama tentara. Kita juga gitu di sekolah karena kita ini badannya gede, tinggi posturnya, dan teman-teman kita yang masih lain-lainnya masih kecil-kecil, lalu kita suka bully teman kita ya. Kita mungkin ambil snacknya, kita mungkin pukul dia, atau mungkin kita cuman nggak pukul, nggak ambil, tapi kita cuman ngomong aja sama kata-kata kita yang nggak enak gitu ya. Kamu gendut gitu ya, kamu jelek, atau mungkin kamu pendek gitu ya. Nah, hati kita ini kayak dicoret-coret gitu ya. Lalu mungkin ya selain itu kita juga bisa banyak hal kecil lain ya, mungkin di rumah kita kalau main
atau kita habis mainan nggak dibersihkan, atau kita suka buang-buang barang ya, kita suka melakukan hal-hal yang buruk, macam-macam, sengaja maupun tidak sengaja ya. Ketika kita melakukan hal yang nggak baik, itu hati kita itu seperti tercoret-coret seperti ini. Nah kira-kira ini bisa dibersihkan nggak ya? Ini ya, jadi coret-coret banyak gini, coba dibersihkan pakai tisu basah mungkin ya. Kalau di rumah punya tisu basah, bisa dicoba nih bersihkan. Ternyata nggak bisa ya, barang seperti ini nggak bisa dibersihkan begitu saja, nggak bisa, ini sudah lengket, nodanya sudah sangat hitam dan lengket, susah untuk membersihkannya. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Kalau seandainya hati ini mau kita bersihkan sendiri itu nggak bisa. Makanya kita perlu menyerahkan hati kita kepada Tuhan ya, menyerahkan hati. Gimana caranya Miss gitu ya? Mas artinya dikeluarin, dikasihkan? Bukan ya. Tapi ketika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, itu adalah seperti ini. Ini Missnya punya air ya. Apa ini? Kita dibaptis, plung gini ya. Ketika kita dibaptis, tentunya nggak lama-lama ya. Kita dibaptis ya. Kita itu seperti menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita mulai menyerahkan hati kepada Tuhan itu, ketika kita itu mulai dibaptis ya, Tuhan Yesus itu ini, dia kasih kita istilahnya jubah atau kulit yang baru ya. Kalau tadi kulit kita penuh coret-coretan, ketika kita dibaptis itu Tuhan Yesus itu membuka kulit kita yang lama ya. Tuhan Yesus buka kulit kita yang lama. Ketika Tuhan Yesus buka kulit kita yang lama, ini ya kulit kita yang lama, lalu kita dikasih kulit yang baru. Lihat nih, gimana kulitnya? Yes, bersih, clean, white. Itu adalah hati kita yang baru. Kalau kita apa? Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Jadi momen ketika kita dibaptis itu adalah momen ketika kita menyerahkan hati kita ya sebagai tanda. Lalu Tuhan tuh kasih kita hati yang baru. Masih bisa kotor? Masih bisa. Tapi ketika kita menyerahkan hati kita lagi, Tuhan bersihkan lagi seperti ini ya. Bersih, clean, bening. Karena itu kita mau sama-sama. I want to give Jesus my heart. Karena siapa yang bisa membersihkan hati kita? Hanya Tuhan Yesus. Super kebenaran kita pada hari ini adalah I want to give Jesus my heart. Sekali lagi ya, I want to give Jesus my heart. Dan untuk ayat penuntun kita diambil dari Matius 27 ayat yang ke-11 sampai yang ke-66 or Matthew chapter 27 verse 11 to 66. Dan untuk ayat hafalannya diambil dari Roma 10 ayat yang ke-9 yaitu, sebab kalau saudara mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan dan saudara percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari kematian, maka saudara akan selamat. Or Romans chapter 10 verse 9. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini karena kami sudah belajar untuk memberikan hati kami kepadamu. Sertai kami Tuhan, sertai keluarga dan teman-teman kami. Lindungilah kami dan jadikanlah kami pribadi yang semakin serupa denganmu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan. Amin. Joy Kids online service kita sudah selesai. Jangan lupa untuk kasih like, subscribe, dan juga kasih positif komen. Bye-bye.